Sekarang, Indonesia dipenuhi dengan sampah. Bahkan, Indonesia mendapatkan predikat negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Berjuta ton sampah dihasilkan setiap harinya, tidak diolah dan dibiarkan menumpuk, bahkan sampai menimbulkan pencemaran lingkungan. Kini lingkungan hidup kita dipenuhi dengan sampah. Sungai, pantai, laut kita, dan banyak area lainnya yang kini dipenuhi dengan sampah. Banyak makhluk hidup yang sudah menjadi korban dari pencemaran lingkungan akibat sampah ini. Miris memang. Indonesia yang dahulu bersih, kini sampah menjadi teman sejati yang sulit untuk dibuang pergi dan diatasi. Tahukah kamu? Setiap tahun, peningkatan akan sampah ini terus terjadi, hingga membuat bumi Indonesia semakin tercemar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada tahun 2020, total sampah nasional mencapai angka 67,8 juta ton. Itu berarti 270 penduduk Indonesia perharinya menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah atau 0,68 kg perharinya. Lalu, apa saja sampah yang dihasilkan di Indonesia? Berdasarkan sumber sampahnya, sampah terbanyak di Indonesia didominasi berasal dari rumah tangga, yaitu mencapai angka 38,3%, yang diikuti sampah dari pasar tradisional dengan angka 17,2%. Sedangkan berdasarkan jenis sampahnya, sisa makanan menjadi jenis sampah terbanyak di Indonesia yang mencapai jumlah 40,3%, yang diikuti dengan sampah plastik yang berjumlah 17,1%. Apa yang menyebabkan sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan dan akhirnya menumpuk? Pertama, jika dilihat dari segi pengelolaan sampah di Indonesia, 69% sampah di Indonesia ditimbun di TPA, kemudian 10%-nya dikubur, 7% dikompos dan didaur ulang, 7% lagi tidak terkelola, sementara 5%-nya dibakar. Hal inilah yang menyebabkan sampah di Indonesia terus menimbun dan menumpuk hingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kedua, jika dilihat dari perilaku masyarakat dalam membuang sampah, saat ini akses sanitasi layak di Indonesia masih terkendala sejumlah perilaku buruk masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sebagian besar rumah tangga di Indonesia tidak mengelola sampah mereka dengan baik. Dilansir dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Kemenkes tahun 2013, cara rumah tangga di Indonesia dalam memperlakukan sampah mereka adalah dengan 50,1%-nya dengan cara membakar sampah, 10,4% dengan cara membuang sampah ke kali, parit, dan laut, 9,7% membuang sampah sembarangan, dan 3,9% menimbun sampah dalam tanah. Lalu, apa kaitan antara laut dan sampah plastik? Pada tahun 2018, ditemukan bangkai paus sperma terdampar di Wakatobi, Sulawesi Utara pada tanggal 18 November. Perut dari bangkai paus ini berisikan 5,9 kg sampah plastik. Kemudian di tahun berikutnya, pada tahun 2019, ditemukan paus paruh angsa terdampar di perairan Filipina yang kemudian mati dengan ditemukan berbagai macam sampah plastik sebanyak 40 kg di dalam perutnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Kemudian juga karena 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan saat ini 63% lautan Indonesia tercemar sampah plastik. Lalu, apa sih bahaya sampah? Jumlah sampah plastik terus bertambah 8 juta ton per tahun, yang membutuhkan puluhan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai sempurna. Hal inilah yang membuat sampah plastik terus menumpuk dan terabaikan.
Akibatnya, sampah ini dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup kita dan menyebabkan rentetan dampak negatif lainnya kepada seluruh makhluk hidup. Sampah plastik dan juga sampah lainnya juga dapat mencemari laut dan mengancam keberlangsungan hidup sekitar 800 spesies biota laut. Banyaknya sampah yang ada di lautan juga mengganggu ekosistem laut dan terumbu karang. Banyak hewan yang mati karena mereka mengkonsumsi sampah laut, seperti paus, penyu, dan masih banyak lainnya. Racun plastik dari sampah tersebut yang dikonsumsi oleh ikan akan dicerna dan kemudian akan berpindah ke manusia apabila mengkonsumsi ikan tersebut. Bagaimana cara mengatasi dan menangani sampah? Cara yang pertama adalah dengan mengurangi pemakaian plastik. Contohnya adalah pada saat kita berbelanja, bawalah tas belanja dari rumah untuk mengurangi kantong plastik. Kemudian, pada saat kita bepergian, bawalah air minum dari tumbler milik kita untuk mengurangi pemakaian botol plastik. Langkah kedua adalah dengan mendaur ulang dan mengelola limbah sampah plastik. Caranya adalah dengan memisahkan sampah sesuai jenisnya. Kemudian dengan menerapkan prinsip pengelolaan sampah 4R, yaitu mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang, dan mengulangi. Yang ketiga adalah dengan membiasakan perilaku baik dalam menangani sampah. Contohnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengadakan kerja bakti dalam membersihkan lingkungan dari sampah. Yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah dengan berkontribusi bersama dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama bergerak dan berkontribusi dalam menangani permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Dimulai dari apa yang bisa kita lakukan sendiri. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang kita lakukan menghantarkan kita kepada perubahan yang lebih baik dan besar di kemudian hari.